Sudah sampai Fatsal berapa, ayat berapa? Fatsal 4 ayat ke-10. Sudah selesai? Kita akan melihat dari Amsal Fatsal 4 ayat yang ke-11. Dan kita akan meneruskan sampai ayat-ayat berikutnya. Amsal Fatsal 4 ayatnya yang ke-11, dia berbunyi begini. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kita ulangi 2, 3. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Apa akibatnya kalau kita dipimpin di jalan yang lurus? Ayat 12. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Kita kembali kepada ayat 11. Di dalam ayat ke-11 dikatakan, aku mengajarkan hikmat, teruskan, kepadamu. Lalu kata mengajar dipakai kata yara, Y-A-R-A. Kadang-kadang dipakai kata yarah, pakai hak, yara atau yarah. Sekali lagi saudara, kalau Tuhan bicara itu nggak bisa bohong. Ya, jauh-jauh sebelum 1 bulan lalu Donald Trump jadi presiden. Saya bilang sama kawan-kawan, Donald Trump yang jadi. Donald Trump, betul aja. Donald Trump yang jadi. Jadi kalau Tuhan memberi apa-apa tidak akan salah. Nah, kata yara mengajar ini, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani, yara ini itu berarti flow, mengalir, ya, mengalir, atau seperti hujan yang kita sedang alami sekarang, seperti hujan atau seperti orang meletakkan. Coba diulangi dulu 3 nih, seperti mengalir, seperti hujan, dan seperti meletakkan, atau seperti membidikkan panah. Ya, membidikkan panah, atau saudara sedang, kalau saudara melihat sasaran, saudara bidik panah, saudara sudah tahu sasarannya. Ya. Tadi pagi ada suara yang mengerikan ya di kebun saya. Sebut suara burung bukan, suara apa bukan, ternyata ular menangkap seekor katak. Dan katak itu menjerit. Nah, lalu istri saya lihat katanya cukup besar, segini, sebesar ibu jari. Jadi sekarang saya baru berpikir, katak itu masih hidup apa mati waktu itu? Enggak. Loh kan dia lompat, mati enggak? Lompat hidup mati? Hidup, terus mati akhirnya. Nah, berarti itu ular berbisa. Sebab itu katak masih lompat, tapi sudah racunnya sudah di dalam. Jadi ular itu berbisa. Jadi ya, saya bersihkan semua,
walaupun tidak ketemu. Nah, ini pengerja sudah pernah lihat ada ular hitam katanya. Tapi lari ke rumah tetangga dan sebagainya. Tetapi saudara, ular ini, saudara, berjalannya seperti apa kata firman Allah ini. Dia mempunyai arah, dia mempunyai tujuan. Dia membunuh untuk makan, dia ingin makan. Makanya sekarang kita harus hati-hati sebab ular itu tidak tertangkap, tidak terbunuh. Ya, dia sembunyi di mana, dia bisa masuk ke rumah, dia bisa masuk melingkar di satu, kalau kena pengerja perempuan, ya kita harus bawa ke pasir ayam, meninggal karena ada racunnya. Dan tetapi lihat, Tuhan memberikan satu aliran, satu jatuhan hujan, ya, di dalam kata mengajarkan, yarah itu. Dia mengajarkan itu seperti aliran hujan yang mengalir. Contoh, kalau tidak ada aliran hujan, tumbuhan tidak subur. Ada aliran hujan, ya, yang mengalir. Nah, tidak, koran-koran seluruh Amerika bilang Hillary Clinton bakal menang. Baik Indonesia, TV One sama Metro, Hillary Clinton pasti menang. Mereka itu pro Hillary Clinton. Tetapi ketika saya melihat pidatonya Obama dan berita dari Om Broadbent mengerikan, maka saya bilang, Tuhan lindungilah supaya Amerika itu tidak jatuh ke tangan mereka. Sebab sekarang kita tahu bahwa yang menghancurkan 2 tower itu Saudi Arabia. Baru dibuka sama umum. Dan Hillary Clinton ini punya hubungan kepada Saudi Arabia dan Qatar untuk membuat ISIS. Jadi ISIS ini ciptaan dari Obama supaya, dan Clinton, supaya 2 negara ini, Saudi Arabia dan Qatar, bikin clandestine, gerakan bawah tanah yang akan bikin kacau di sana, asal uangnya masuk ke Amerika, dan seperti disogok gitu. Nah, itulah ketahuan akhirnya, dan seperti air yang mengalir, saudara, lambat atau cepat. Kalau cepat itu namanya banjir, kalau lambat seperti hujan putih ini. Tetapi yang diberikan oleh Tuhan, hujan ini, yaitu sebuah jalan hikmat. Nah, ada kata jalan, sedangkan kata jalan itu dipakai kata derek, dan hikmat kita sudah tahu semua cokmah. Jadi hikmat atau jalan derek dari cokmah ini diberikan Tuhan seperti aliran air. Diajarkan seperti aliran air, seperti hujan, seperti sesuatu yang diberikan, seperti orang memanah. Tuhan punya tujuan. Ya, kita punya musim 2. Kalau di Amerika, Eropa itu 4 musim. Dan sekarang karena orang pada tebangin pohon, terbalik-balik sekarang. Ya, musim sekarang musim hujan memang, Oktober, tetapi waktu kemarin, waktu kemarau juga hujan. Jadi ini tahun hujan terus, ya. Nah, karena ada kata mengalir, kita melihat kepada Mazmur Fatsal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi apa, saudara?
aliran air. Jadi bukannya diam itu air, ya, tetapi kalau diam itu bisa bau, bisa ada nyamuk, tapi aliran air yang menghasilkan. Ini tujuannya. Tujuan Tuhan turunkan hujan, turunkan air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja. Coba saudara-saudara ulangi kata apa saja. Yang diperbuatnya berhasil. Ini ada satu jemaat kami, satu ibu terganggu pikirannya. Dia biasa jalankan kolekte, biasa. Doa ikut doa. Sudah bisa bawa renungan. Tapi dokter nyatakan dia sudah 5 tahun terganggu jiwanya. Sampai kalau dia berdoa, dia bilang Tuhan Yesus tidak baik. Coba. Berdoa 1 jam sebelum kebaktian dia sudah berdoa. Sama kalau di Jakarta 1 jam sebelum kebaktian kita berdoa dulu. Berdoa. Sekarang nggak mau kebaktian. Selalu ada yang bilang di telinganya bunuh diri. Suruh dia bunuh diri. Anak ada, menantu ada. Dia tinggal dengan putra-putrinya, tetapi dia begitu setelah suaminya meninggal. Disimpan dalam hati. Kekecewaan itu disimpan. Coba kalau dialirkan. Dia tidak begitu. Kalau seorang suka menyimpan segala-gala di hati, tambah lama tambah berat, tambah lama tambah berat. Dan dia tidak lagi. Tuhan sudah bilang, mari datang kepadaku yang bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia tidak mau. Doa-doa. Sudah bisa bawa renungan. Ikut nyanyi. Jadi itu bukan ukuran. Sebabnya, kembali kepada Amsal, Tuhan mengajarkan sebuah jalan. Cokmah, hikmat kepadamu, pada pribadi kita. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Ya. Tadi kalau jalan itu derek, sekarang jalan yang lurus itu darak. D-A-R-A-K bahasa Ibraninya. Dan kata memimpin itu, darak itu, yang betul salinannya mesti berbunyi begini. Aku sudah memimpin engkau. Kalau ini aku memimpin, seperti terjadi sekarang. Kalau salinan bahasa Inggris, aku sudah memimpin. Berarti kita sudah alami. Di jalan yang lurus, engkau di jalan yang lurus. Nih putra-putri kita, saudara, kita punya anak belum tentu sudah besar memperhatikan kita. Satu jemaat kami di Jakarta yang bertahun-tahun mengizinkan rumahnya dipakai kebaktian, dia bisa jual, dia bisa sewakan, dia bikin toko bisa, tapi dia kasih untuk kebaktian mungkin lebih dari 10 tahun, 15 tahun lebih. 2 putrinya di Amerika sudah dipanggil karena sudah gawat. Kalau dalam 2 minggu ayah tidak meninggal, dia akan pulang ke Amerika. Dan kalau ayah meninggal di
Waktu dia sudah di Amerika, dia tidak akan kembali. Lain dari orang tua sama anak. Anak belum tentu sama orang tua. Aku mengajarkan jalan hikmat. Lalu ditulis, aku sudah memimpin. Dia sudah memimpin loh. Di mana? Di jalan yang lurus. Ya, kata jalan yang lurus itu kurang tepat. Yang betul Yosher itu jalan yang benar. Ya. Jalannya bukan direct lagi tapi magal. Ya. Atau magalah. Magal itu adalah magalah. Di jalan aku sudah memimpin engkau. Yosher dari kata Yosher itu benar. Ya. Magal atau magalah itu adalah jalan yang sudah dilewati, jalan yang benar. Bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang benar. Nah, ini mengingatkan kita kepada pengalaman Raja Daud. Dalam pengalaman Raja Daud kita membaca di dalam Mazmur 23, ayatnya yang kedua dan ketiga, bunyinya begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Lalu sama-sama. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya dalam ayat 3 ini. He restored my soul. Dia merestorasi. Kata rest itu, saudara, ada kata rest itu artinya istirahat. Kalau perjalanan jauh ke Brexit, Brebes exit, itu banyak ada rest area. Jadi kalau saudara mau istirahat, kalau lapar ada restoran. Ya, ini juga kalau musim hujan gini banyak yang lapuk rumah kita, direstorasi, ya. He restoreth my soul, jiwaku. He leadeth me. Dia memimpin aku in the path, jalan yang kecil. Sama dengan Amsal pasal 4. Path, jalan yang kecil. Of righteousness for his name's sake. Jadi Tuhan itu maha bijaksana. Bukan bijaksana, tapi maha bijaksana. Kalau dikasih jalan yang besar, kita bisa ke sana kemari, bisa salah jalan. Dia kasih jalan yang kecil. Biar kecil, tapi ini jalan benar. Biar kecil, jalan ini benar. Puji Tuhan. Walaupun tidak ada amin, tetapi saya mau bilang puji Tuhan. Di dalam Amsal pasal 8 ayat ke-6, di sana dikatakan, dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Ya, dia memimpin kepada hal-hal yang dalam dan tepat. Ayat 9. Dalam ayat 9-nya dikatakan, semuanya itu jelas bagi yang cerdas, sama-sama lurus bagi yang berpengetahuan. Jadi saya itu bingung, kalau ada anak Tuhan sudah tahunan, kok bisa bilang Yesus tidak baik? Dia dengar firman Tuhan, firman yang sama, sedangkan orang lain berkembang, orang lain berbuah, orang lain. Ya. Saya mau bandingkan dengan satu ibu di Jakarta, almarhum dia.
namanya Ibu Salamah.